Kata orang, cinta sejati itu baru kita dapat di saat kita benar-benar bahagia dan merasakan kebahagiaan itu bersama pasangan. Gue sih nggak tahu sih, apakah yang sedang gue cari ini apakah cinta sejati atau sekedar nafsu sesaat. Kali ini, sore ini gue lagi mau ketemu sama temen gue yang dia sudah menikah cukup lama, beberapa tahun. Dan gue mau tahu sebenarnya dia tuh menemukan kebahagiaan dengan suaminya yang sekarang atau enggak sih? Perasaan gue mau ngobrol dulu ya. Nah, temen gue udah dateng nih guys. Hai. Kita social distancing harus jauh ya. Harus jauh. Ketemu di sini. Iya, makanya nggak ngucut aja tiba-tiba kita ya. Apa kabar? Ya, kompak banget kayaknya ya. Artis-artis di TikTok ya, yang kembar-kembar gitu ya. TikTok tuh gimana goyangnya, Beb? Begini, Gimana? terus begini Gini. gitu. Ya Allah. Coba jangan bisa nggak? Ya, elah, nggak jelas banget. Gimana, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, seperti yang dilihat sangat baik dari Fresh perutnya ya, ya. hari ini Ya, fresh. fresh from the oven ya. Fresh from say. the oven, cantik seperti biasa. Amin, Kali ini gua alhamdulillah. bersama Irin Dacil. Wow. Kan Mas. Duduk yuk. Ya. Gua di sana deh. Mm-mm. Basah ya, Beb? Basah, Beb? Nggak Basah apa-apa, nggak? nggak apa-apa, nggak apa. Air ini ntar kering. Sambil lihat bule ya, Sambil say. lihat bule ya, Beb. Aduh, akhirnya. Guys, seperti tadi gue udah bilang, hari itu kita akan ngobrolin tentang true love. Apakah kita menemukan seseorang yang kita cintai itu kita bisa bikin kita bahagia apa enggak ya kan? Dan kali ini gue udah sama Irin Dacil ya kan. Dan for your information kita hari ini syutingnya tuh di ruangan terbuka ya. Jadi kita agak sedikit lepas masker tapi kita sambil jaga jarak ya guys. Dan kita Sambil juga terkena sinar sudah matahari kena, ya. yes betul, Bener. terpapar sinar matahari ya kan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, Amin. sehat, pandemi segera berakhir ya Bu. Amin. Luar biasa. Bu, kalau aku mau nanya nih, Mm. lu sudah menikah berapa lama, Bu? Kalau untuk menikah sekarang ini 2 tahun ya. 2 Genep tahun. 2 tahun nanti. Sebenarnya udah tadi April, cuman kayak gue tuh ngejalanin akad dan resepsinya tuh beda. Jadi kalau laki gue pengennya setiap kita ulang tahun, setiap kita anniversary itu dirayainnya pas gue ulang tahun gitu. Jadi ya nunggu September baru 2 tahun lah. September baru 2 tahun, masih baru banget ya. Iya. Kalau boleh tahu, kalau biasanya tuh kalau orang lagi pacaran atau habis married dan masih baru banget tuh kan lagi bahagia-bahagianya. Lu lagi begitu juga apa gimana? Atau lu udah kayak biasa aja sama Kiki gitu? Nggak juga sih. Sebenarnya gini, kalau orang kan nyari pasangan gitu, sebenarnya kan nyari bukan cuman pasangannya pasangan, tapi nyari bener-bener partner hidup. Partner gitu. hidup. Jadi bener-bener kalau orang bilang teman hidup gitu, itu bener banget, itu yang gue rasain gitu. Karena sampai detik ini ya ini emang bener-bener temen gue gitu. Jadi gue mau kemana-mana, gue mau sedih, gue mau susah, julid gue sama dia. Udah nemu dia di mana, Mak? Di atas Jerami itu ya. Tadi soalnya sebelum kesini kan di situ udah banyak pohon gue cari-cari. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Emang gitu. kalau barang-barang vintage tuh adanya di Barang-barang toko-toko vin- yang Oh. jauh. Berarti laki lu vintage. Vintage, karena kalau pamnya, karena kan kita bedanya itu hampir 14 apa 15 Tapi tahun nggak ya. kelihatan banget ya. Nggak kelihatan Nggak kelihatan kan, banget original ya. say. Original. Original Cianjur. Original, perawatannya pakai skincare apa, Bu? Irin Beauty kan Oh ya, nggak pakai beli tetap ya. Ini Irin nggak promosi pakai ya, apa-apa Bu. loh. Oh gitu. Oke, akhirnya udah 2 tahun. Lu merasa bahagia sama dia? Alhamdulillah bahagia. Pernah gak sih lu sebelum lu menemukan kebahagiaan lu ya sekarang, lu dalam proses kehidupan lu pacaran deket sama siapa atau mungkin lu waktu dulu muda lu ya cinta-cintaan anak muda, ada nggak pernah lu merasa kayaknya merasa yakin nih kayak wah true love gue banget tapi ternyata enggak gitu? Wah, itu nggak mungkin orang nggak pernah ngalamin Iya. ya. Karena memang apalagi biasanya tuh ya pas cinta-cinta monyet, gue tuh pacaran tuh biasanya nggak pernah sebentar Den. Jadi gue tuh pacaran itu pernah gue pacaran 7 tahun. Percaya nggak lo dari Nggak kalau dari tampilan lu kayak gue nggak yakin. gue pernah pacaran sama orang yang putus nyambung lah ya gitu. Itu lama banget tapi itu tuh gue yakin banget waktu itu ya sampai ya ngelakuin hal-hal bodoh lah kayak gitu, kayak udah bener-bener kecintaan banget tapi ternyata itu cinta monyet. Terus sempat kedua kalinya juga di umur berapa waktu itu 21 gue udah mau nikah gitu, tapi balik lagi ya itu bukan apa ya, cuman perasaan nafsu aja gitu, nafsu yang memikirkan ini kalau kita ngomongin nafsu ya guys ya, kadang tuh kita susah ngebedain mana kita beneran suka, Bener. suka cinta Bener. sama ya suka karena cuma pengen ngeteng doang gitu loh, Mak. benar. Jadi kayak gini loh, jadi kayak umpamanya pas lo berhubungan apa ya punya pasangan itu gitu, ketika dia ibaratnya bikin kita jadi orang sosok yang bener-bener nyaman gitu ya,
kita jadi ngerasa tuh kayak udah deh, apa dia tuh yang nomor satu ya, Klik. this is the one gitu kan. Tapi ternyata gitu kan banyak sebenarnya kayak toksiknya yang kita ternyata telan lagi dan pas pergantian umur atau lebih dewasa kita lebih bisa menyikapi, oh ternyata tuh kemarin Betul. gue cuman kayak cinta monyet dan itu belum Di, true di, love di, gue, di gitu. saat kita sudah menjelang umur 30-an, bahkan kalau umur gue udah 30-an ya wah. Oh, kalau gue kan belum, masih Oh belum. Oh akan. gitu akan menuju Iya. tahap 3. Pokoknya walaupun masih harus 1 tahun Oke, lagi, itu oke. masih 20-an loh. Oke, masih 20-an. Oke, gue terima karena masih 29. Iya. Nah, kalau di usia-usia kita yang menurut gue udah mulai matang gini, matang pohon ya, Wak. Emang kayaknya untuk menemukan cinta itu sebenarnya agak-agak susah sih menurut gue Susah. ya. Karena gue gak tau mungkin apakah lu merasa gampang atau enggak. Kalau menurut gue sendiri sebagai karena gue single juga gue merasa kayak terlalu banyak yang harus gue sortir. Karena kebahagiaan itu tuh harus nyata gitu. Kebahagiaan itu bukan hanya antara gue sama dia, tapi kan nanti kelak kita bersama gitu. Benar. Lu punya dua keluarga, lu punya sahabat gitu. Cut bentar. Beb, bilnya buat gua aja. Lu tinggal pulang aja. Ih, bye. Hati-hati Bye, ya. makasih, Ling. bye. Gitu. Oke. Terus sampai mana tadi? Oke, menyatukan dua keluarga. Kita punya sahabat, punya teman-teman, punya karakter yang berbeda-beda gitu. Semakin gua kesini kayak semakin picky. Ya, lu mengalami kayak gitu pastinya. nggak sih? Atau tuh punya teman-teman yang picky untuk mencari cinta, kayak terlalu banyak pilihan, ada Bener. bingung. Nah, akhirnya lu ya udah lost aja. Ini kalau teman-teman gue nonton gimana? Karena memang benar gitu, banyak banget teman gue yang sebenarnya mereka tuh udah siap dan bahkan sampai 30 tahun lebih gitu, tapi belum menikah karena memang jadi pilih-pilih gitu, trauma juga dengan yang sebelum-sebelumnya betul, gitu. betul. Kalau gue sih waktu dulu ya, gue bukan picky, tapi gue ibaratnya menilai dari segi komunikasi gue sama dia gitu. Karena kan kalau cinta bisa diolah gitu, tapi kalau cara komunikasi antara satu sama yang lain sama pasangan itu nggak cocok, kalau menurut gue cuma di awal doang, itu sampai nanti ke Yes. belakangnya tuh nggak akan. Buat apaan ya? Karena komunikasi tuh penting banget, Den. Mhm. Cinta tuh kadang gini, orang ada yang masih cinta tapi nggak nyaman, cerai gitu kan. Ada orang yang nyaman tapi udah nggak cinta, tapi nyaman biasanya bertahan. Nah, Gitu. itu dia. Nyaman. Nyaman tuh kan dari segi komunikasi, dari kecocokan secara kita ibaratnya membicarakan satu masalah, solusinya gitu kan. Ada orang yang suka banget ngomong tapi nggak suka banget ngedengerin. Jadi cuman sukanya kadang komunikasi kalau lagi berantem. Sebutin apa sih lu sama laki lu? Aduh, sampai sekarang masih bucin banget deh. Gitu. Iya, Apa lu coba boleh ya? lihat tuh di Instagram gue. Ada yang bucin. Oh iya bener. Kalau Iya. kalian tuh pada ngeliat di Instagramnya Irin, @irindacil ya Bu. Bener. Sama di TikTok tuh sering banget beberapa konten sama lakinya nih. sama Lakinya yang Vicky. viral, dia nggak tahu nggak dia viral. Nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk suaminya ya Iya. sendiri ya, biar viral juga gitu. Memang Oke. sih untuk tadi yang lu bilang semakin kita berumur semakin susah untuk mencari pasangan, semakin picky Bener. dan akhirnya ya udah kayak kadang menikmati kesendirian aja tuh kadang lebih baik. Masa sih? Iya loh. Loh, Terkadang gini Beb. nggak kok ngerasa misal- kesepian, Say? Kesepian tuh pasti. Tapi kan kalau untuk cuman maaf kata nih kalau cuma untuk kebutuhan seks kita masih bisa loh. Iya, oh. Zaman sekarang ada dating apps banyak, tinggal swipe kiri, swipe kanan, atau yang topeng orange itu ya. Ya kan tinggal klik sih gua nggak tahu deh, bahasa apa nggak sih? tahu ya gitu. Nggak ngerti Kan deh. tiba-tiba match. Bener. Iya, Kalau kan? tinggal, oke, nggak oke, Oke nggak oke mah gampang kan, Bener. gitu loh. Mas sebenarnya yang lebih ya tadi mungkin ada faktor trauma juga di masa Bener. lalunya. Iya. Ya kayak kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih apa ya? Ya tadi sistem komunikasi, terus juga percaya nggak percaya, gue tuh kalau orang bilang gini, lo kalau nemuin pasangan gitu, apa sih lo lihat gitu? Kalau gue jawab fisiknya dulu, Fisiknya dulu. fisiknya gue real gitu. Fisiknya dulu. Kita sambil ngobrol kita jalan boleh. kita ngomongin masalah fisik laki lo. Oke, Ini seru banget nih pembahasan kita hari ini ya. jujur banget. Guys, belakang gua ada lewat suaminya guys. Suami orang ya? Beb, sini Beb. Oke, biarkan dia jaga makanan aja ya. Kalau tadi kita sempat ngomongin masalah fisik, ya kan? Tidak dipungkiri kita tuh pasti melihat fisik orang terlebih dahulu, ya kan? Apa yang sisi fisik mana dari laki-laki yang paling lu suka? Kalau gue udah pasti kulitnya. Gue suka cowok-cowok yang memang bersih,
terus putih. Oh. Putih, gue nggak Oh, putih, bersih, luar biasa. putih bersih. Sebenarnya sih gue sukanya yang lebih tinggi dari gue gitu. Tapi Oke. cuman laki gue lebih tinggi dikit lah dari gue, Iya, tapi iya, it's iya, okay iya. gitu. Bisa dibantu pakai itu ya, tambahan Iya, sepatu ya bener. kan. Dan yang paling penting sih bersih sih. Gue suka cowok yang bersih, wangi. Putih, bersih, wangi. Seks penting nggak menurut lo? Oh, penting. Seks penting buat lo? Penting. Penting dong, lebih dalam pernikahan kan? Bener. Gitu. Loh, ini pertanyaan lumrah loh, suami istri. Baik. Suami Oke. istri, ya kan? Oke. Iya. Kita ngobrol di sana. Yuk, kita duduk di sini aja ya. Oke. Kayak sore-sore enak nih sambil dengan background lapangan tenis ya kan, Iya. Bu? Aduh, luar biasa hari Bilangin ini. cowok-cowok olahraga ya. Pemandangan mata. Bu, tadi kan lu bilang ya, Bu ya, lu termasuk orang yang ya seks tuh butuh kan? Banget. Seks itu butuh. Penting. Vicky enggak. Dengan bentukan bad boy-nya dia gitu. Sebenarnya gini, kalau Vicky itu justru bukan orang yang kelihatannya bad boy, tapi kalau pamer untuk urusan itu dia tidak terlalu yang kayak menggebu-gebu tau gak sih lo gitu ya, nggak yang orangnya yang geragas gitu ya, kayaknya tuh kalau orang bad boy itu kan gila-gilaan ya, kayak everyday kayak gitu, justru enggak gitu. Kita tuh berjadwal gitu kan dan teratur gitu kan, Kayak dokter janjian. ya, Iya, kayak dokter ya nih janjian kata-katanya dulu, ya, gitu. harus terjadwal, senggama terjadwal supaya kehamilan alami terjadi per 2 hari sekali per 2 hari sekali. gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gue kayak selalu ibaratnya mengajak dia atau ini segala macam itu lebih dengan hal-hal yang romantis gitu. Itu juga nggak bikin kita bosen sama pasangan, terus jadi bikin juga keharmonisan itu ada gitu. Kuncinya adalah komunikasi kalau gue bilang. Kuncinya adalah komunikasi. Terus tadi gimana sih caranya lu nih sebelum mau menikah akhirnya memutuskan bahwa ini nih laki-laki yang tepat buat gue. Mungkin ini buat pasangan-pasangan muda yang lagi pengen menikah. Kadang-kadang mereka dalam waktu ragu nih. Beneran nggak sih ini gue udah mau married nih bentar lagi nih. Karena ragu tuh wajar, Beb, sebenarnya. Ragu itu wajar, apalagi biasanya menjelang, lo percaya nggak? 1 hari sebelum gue married, kita berantem gede sampai gue lempar kunci mobil gue ke jalanan, terus kita taruhan tuh, ibaratnya gue kan orangnya nekat ya, ibarat nekat banget gitu, jadi lempar kunci gue lagi. Wanita huru-hara kalau mau jadi Amazon. Jadi gue lempar tuh kunci mobil gue lagi, bukan mobil dia kan, ke jalan gitu kan. Terus udah gue nggak mau nih kamu gini-gini segala macam. Terus dia ngejar gue tuh jalan kaki ya di pinggir jalan, lo tau nggak? India bukan ya polusi ya, gitu kan. Terus udah gue jalan aja ngebelakangin dia, dalam hati gue gini, mampus gue kalau bapak itu kunci mobil kan diambil. Tapi ternyata diambil gitu kan. Itu hampir gak jadi gitu. Gue sampai bilang gue gak mau gini-gini karena banyak percekcokan gitu yang ibaratnya di hari H loh, sebelum hari H gitu loh. Kebanyakan orang pada begitu ya, kayak mau menjelang married gitu. di keributan-keributan gak penting gitu. Nah, tapi dengan caranya dia meyakinkan gue, caranya dia untuk selalu mendengar, jadi pendengar yang baik gitu. Itu jadi bikin gue tuh semakin mantap, dan gue tuh makin yakin lagi tuh bukan pas kita sebelum married, justru pas sudah married. Ternyata gue mikir ini tuh ya this is the true love gitu. Ibaratnya kayak wah bener nih pilihan gue gitu. Kayak ternyata dia bener-bener menjadi sosok yang mungkin belum seperti yang gue ekspektasikan gitu, tapi dia menuju ke sana dan dia mau menuju ke sana. Itu yang paling penting. Lu sama Vicky beda berapa tahun lu? 14 tahun kalau nggak salah ya. 14 tahun. 78. Berarti kalau secara nalar aja dengan menikah dengan pria yang 14 tahun lebih tua dari lu, dia lebih ngemong kan? Lebih kebapaan gitu. Gue mau ngomong harusnya jadi ketahan tuh. Enggak sih, enggak juga. Jadi enggak sih. Jangannya kayak Salome. Enggak, jadi justru enggak sih. Kalau menurut gue gini, justru gue yang ngomong gitu. Dan dia tuh sangat sebenarnya kalaupun kelihatan kayak bad boy, kelihatan juga dewasa, sebenarnya tidak. Kalau pamnya cowok itu kalau udah sama ceweknya, apalagi pasangannya, itu lebih dari anak kucing, tau gak sih lo? Anak kucing. Bayinya tuh manjanya gitu-gitu lebih dari anak kucing. Kayak laki gue tuh ya, percaya tidak percaya kalau pamnya dia sakit, even kayak tangannya kegores atau ke klinik ya, atau ke dokter gigi, itu bisa teriak-teriaknya kayak orang ditusuk-tusuk pakai besi panas. Oh really? Sumpah, itu lebaynya minta ampun gitu. Wow. Tapi kalau umpamanya gue yang sakit nih, udah kayak 5 detik lagi gue mati nih gitu. Itu dia nggak peduli gitu. Pas gue udah minum obat sendiri, dia cuma kenaik terus ngomong gini, masih sakit.
Menurut Iya Anda? Iya sih. Menurut Ngana, Iya kan? jangan ngadi lu dak jauh. Kayak gitu loh. Jadi nggak selamanya ibaratnya orang yang lebih dewasa itu ngomong. Justru mungkin beberapa orang itu kayak beberapa cowok itu mereka memang butuh kita gitu. Sosok yang ngomong. Dewasa itu tidak bisa terlihat dari usia kalau menurut gue. Dewasa itu adalah bagaimana cara kita menangani satu masalah dengan benar atau tidak. Gila. Keren banget kata-katanya. Tolong direkam yang bagian ini. Belakangnya jadi quote ya. Jadi quote gitu belakang. Lalu selama 2 tahun sama dia, tiap hari sama dia, ada rasa bosan nggak? Jenuh nggak sama dia? Jenuh nggak ada. Jenuh itu kalau nggak salah Rio Febrian kan ya? Jenuh aku iya kan? Beda lagi tuh beda angkatan ya, kita udah beda angkatan sumpah, beda angkatan. Tolong. Oh iya beda lagu bener-bener. Iya kan? Jadi kalau jenuh sih nggak ada ya, karena mungkin gue kalau dihitung sama pacaran baru 3 tahun gitu kan. Untuk kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, untuk jenuh itu sendiri gue sih melihara, tapi gue nggak tahu kayak mungkin kalau nanti punya anak atau banyak konflik, kita nggak bisa memprediksikan apa yang di depan ya. Kalau untuk sampai sekarang ini gue mengusahakan untuk tidak jenuh, karena dari kita sebelum nikah kita juga udah ada kayak rules, kayak peraturan di mana every week tuh kita harus go out, kita harus punya waktu berdua, bener-bener berdua, tanpa keluarga yang lain, tanpa anak kalau kita punya anak. Jadi benar-benar kita punya waktu itu untuk kayak apa ya, ngomongin masa depan berdua. Kita aja yang lagi sendiri, lagi jomblo, lagi promo banget ya gue ya. Itu aja tuh butuh me time. Betul. Butuh me time yang gue gak bisa ketemu siapa-siapa, gue mau nonton doang. Gue mau manja-manjaan sendiri dengan diri gue gitu kan. Gitu. Apalagi kalau pasangan ya, pasangan tuh setiap hari ketemu kan. Terkadang lu percaya atau enggak tidak ada yang diomongin gitu, walaupun tiap hari ketemu itu cuman kayak rutinitas, kayak bangun pagi, bikin sarapan, terus abis itu ngobrol tuh kayak cuma sapa-sapaan temen di gang gitu loh. Ya kan, ketemu lagi nanti di kasur. Mungkin dia udah main sama temennya di luar atau apa? Main di luar ya. Main di luar, hati-hati, oke. Jadi kayak ibaratnya dia udah capek ngakuin aktivitas dia, gue capek dengan aktivitas gue, ketemu di kasur tuh ngomong cuma kayak 5 menit, 10 menit, udah tidur, besok paginya diulang gitu. Jadi kita butuh waktu komunikasi dan ibaratnya keintiman, ibaratnya bukan cuma masalah seks aja, tapi harus bener-bener kayak apa ya, ngobrolin, lo tuh maunya tuh kita kedepannya gimana gitu, walaupun udah menikah. Barusan dia ngomongin seks ya, apalagi tadi dibilang Vicky juga termasuk orang yang manja gitu, walaupun temen nampilannya gahar. Gue mau nanya satu hal, terserah sih lu mau jawab atau enggak. Gaya seks yang paling lu suka apa? Oh ya? Semua gue suka, say. Oh wow. Semua gue suka, tapi ini bukan yang paling gue suka ya, tapi akhirnya gue suka gitu. Apa tuh? Vicky yang paling suka sebenarnya. Kalau gue tuh di atas. Antara dia males, antara dia suka. Perasaan ya guys, sebenarnya pertanyaan gue tadi udah disebutkan, lu boleh jawab boleh enggak, tapi dia jawab sendiri. Yuk kita sambil ngobrol lagi. Yuk. Guys, itu kan 2 tahun ya Rin ya, 2 tahun lu merasa kebahagiaan. Ada nggak satu hal yang lu rindukan atau lu harapkan saat ini? Yang banget dirindukan? Sebenarnya dari segi pernikahan atau memang life gue semuanya? Dari segi pernikahan? Dari segi pernikahan ya, yang paling dirindukan banget ya itu punya momongan. Pengen banget sih sebenarnya, bukan dirindukan, pengen banget punya momongan. Kayaknya kalau ada anak lebih erat lagi ya semuanya, dan fokus kita nggak cuma satu sama lain, tapi ada kasih sayang kan. Biasa kalau orang menikah itu ada hal yang kosong kan. Aduh gimana? Gila, gue demen banget gaya lo. Oke. Mengikuti zaman anak TikTok. Oh, sih muda banget ya kayaknya. Muda, harus muda. 17 tahun, sweet 17. Cowok. Oh iya cowok. Jangan lupa ada kumis, ada berewok laki. Ini kadang-kadang gue tau gak sih, gue menemukan kumis sama berewok ini hanya karena supaya ini aja biar kata maco ya. Laki. Tapi kadang-kadang sama dong kayak laki gue di tato juga. Oh gitu, ini laki lu melambai juga. Ngomongin keluarga udah, ngomongin laki lu udah, gibain laki lo ya kan. Laki orang belum? Oh belum, itu nanti aja ya kan. Jangan, itu bukan porsinya kita. Oke. Kerjaan gimana Rin sekarang sih? Lagi sibuk apa sekarang atau lagi bikin apa gitu? Gue liatnya di TikTok lu lagi bikin ini skincare iya. gitu. Jadi sekarang itu gue lagi mengembangkan bisnis skincare gue. Jadi memang udah 2 tahun sih sebenarnya. Cuman sekarang kita lagi mau merambah dan memperbesar marketing kan. Kita juga mau keluar produk baru. Luar biasa. Selain itu juga kita mau ada new look, jadi new packaging ya. Jadi kalian bisa nanti pantau aja di Irin Beauty Care. Oke.
kebahagiaan sudah ada, laki udah ada, bisnis sudah ada, cuma tinggal satu, momongan ada. Momongan aja. Ada lagi yang mungkin dalam kehidupan lo, gue pasti pengen begini lagi gitu. Ada yang masih lo kejar lagi nggak? Banyak. Sebenarnya gue baru menyadari kalau diri gue itu sangat suka berbisnis gitu. Tadinya itu gue nggak punya basic itu kan. Cuman gue kayak di nyanyi, entertain aja. Tapi nyanyi lo apa kabar? Kamu bisa ngeluarin single kan? Coba dikit aja. Yang apa nih? Yang terakhir, yang lagu terakhir. Yang tanpa suara. Tanpa suara. Gak ada suara. Bukan. Ada lagunya ya. Bukan. Udah apa. Lo coba dengerin. Refnya aja ya. Refnya aja. Demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru. Amazing luar biasa, amazing banget. Thank you Rin. Sama-sama sudah datang ke podcast gua hari ini, menikmati santai. Senang loh aku jalan-jalan kena matahari kayak gini. Ya? Iya, amazing. Sehat ya kalian ya. Iya, harus sehat. Apalagi tengah lagi pandemi kayak gini, kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan. Amin. Buat teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk terus menggunakan masker di tempat umum, di tempat kerumunan segala macam. Bawa hand sanitizer kemana-mana sudah pasti ya kan. Jadi semprot ya gitu. Dan kita juga rajin untuk swab juga supaya ya mengantisipasi lah ya gitu. Oke. Thank you Rin. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Aku langsung ke sana ya. Oke, boleh silakan. Tapi suamiku nungguin soalnya. Oh, dia nungguin gua. Iya,